Banyak pengetahuan yang belum diajarkan kepada para petani tentang apa itu pertanian, sehingga pemahaman tentang bertani hanya sebatas tentang bagaimana mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, yang justru sering menjadi bumerang untuk para petani itu sendiri. Kalau kita memahami betul apa itu pertanian berkelanjutan, maka bertani akan menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan dengan sibuk memikirkan berapa biaya dan hasil yang akan didapatkan, tapi dengan memahami betul apa itu prinsip pertanian yang sesungguhnya, sesuatu yang berada di bawah kaki kita. Apakah menurut Anda teknologi pertanian yang ada saat ini benar-benar dibuat untuk melayani kepentingan petani? Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan ini, maka kita harus melihat lebih dekat kepada teknologi pertanian itu sendiri. Dan Anda akan melihat bahwa semua teknologi itu berada di belakang perusahaan-perusahaan ini. Lalu, apakah menurut Anda para ahli tersebut akan melakukan penelitian yang akan menguntungkan Anda atau menguntungkan perusahaan yang membiayai penelitian mereka? Jadi, apa sebenarnya tujuan dari perusahaan-perusahaan ini? Saya akan memberikan jawabannya kepada Anda. Perusahaan ini mendanai dan mendistribusikan penelitian hanya untuk mendorong agar petani menggunakan produk mereka. Sederhananya, perusahaan produsen pupuk akan mendukung penelitian yang diarahkan ke petani agar petani menggunakan pupuk mereka. Hal yang sama juga dilakukan oleh perusahaan pestisida. Setelah kita belajar membuat katalis, sekarang kita akan belajar membuat produk pertanian yang melibatkan katalis di dalamnya, yaitu katalis 1 untuk bahan campuran pembuatan pupuk urea padat dan urea cair, katalis 2 untuk pembuatan pupuk pembenah tanah, katalis 3 untuk pembuatan pupuk KCL, katalis 4 untuk pembuatan fungisida, insektisida, ZPT daun dan ZPT buah, dan katalis 5 untuk pembuatan pupuk horti dan NPK cair. Kita akan belajar membuat pupuk urea padat dan urea cair skala 50 karung, yaitu untuk lahan pertanian 1 hektar. Sebelum memulai, kita siapkan kolam terlebih dahulu. Untuk kolamnya ukuran 2x3 dengan tinggi 1 meter. Bagian bawah kolam dibikin miring supaya airnya bisa mengalir ke bawah dan memudahkan kita nanti memanen urea cairnya. Dan jangan lupa dikasih keran. Untuk kolam kita bisa membuatnya dari terpal atau plastik. Kalau kita ada modal, bagus lagi memakai beton biar permanen. Terus bagian bawah kolam dikasih para-para atau saringan supaya pupuk yang padat tidak mengganggu turunnya pupuk yang cair. Setelah kolam sudah siap, kita siapkan bahan-bahannya, yaitu untuk bahan-bahannya kita siapkan kotoran ayam petelur sebanyak 10 karung. Terus kotoran ayam pedaging sebanyak 40 karung. Terus kita siapkan air kencing sapi 40 liter dan air kencing kambing sebanyak 10 liter. Terus kita siapkan katalis 50 liter. Kemudian air secukupnya. Setelah bahan sudah siap semua, kita masukkan kotoran ayam pedaging 20 karung. Terus masukkan kotoran ayam petelur 10 karung. Kemudian masukkan lagi kotoran ayam pedaging 20 karung. Terus kita masukkan air kencing sapi 40 liter. Kemudian air kencing kambing 10 liter. Terus kita masukkan katalis 1 50 liter. Kemudian kita tambahkan air sampai penuh. Setelah selesai, kita tutup kolamnya dengan terpal atau plastik. Setelah 10 hari kita panen urea cairnya terlebih dahulu. Tinggal kita buka aja kerannya, biarkan sampai airnya benar-benar habis. Setelah 14 hari pupuk urea padatnya sudah bisa kita panen. Untuk penyimpanannya bisa kita masukkan ke dalam karung atau biarkan aja di kolamnya. Pupuk urea padat dan urea cair ini untuk tanaman-tanaman yang tidak menghasilkan buah kecuali tanaman padi. Contohnya seperti kangkung, sawi, bayam, pakcoy, selada air, dan lain-lain. Aplikasikan pupuk urea padat ini sebelum penanaman, dan untuk urea cairnya aplikasikan setelah tanaman sudah tumbuh. Untuk dosisnya encerkan 10:1, yaitu airnya 10 liter, pupuk urea cairnya 1 liter, kemudian dikocorkan. Pupuk urea padat ini sangat bagus sekali untuk tanaman padi karena bahan utamanya dari sekam.
dan pupuk terbagus untuk suatu tanaman adalah dari tanaman itu sendiri. Sisa-sisa tanaman setelah panen tidak usah kita bakar, kita kembalikan lagi aja ke tanah supaya jadi pupuk untuk tanaman selanjutnya. Dan katalis 2 untuk bahan campuran pembuatan pupuk pembenah tanah. Sekarang kita masuk ke dalam pembuatan pupuk pembenah tanah skala 120 liter. Untuk bahan-bahannya, yang pertama kita siapkan humus bambu sebanyak 20 kg. Terus bahan yang kedua, kita ambil tanah atau lumpur dari sawah yang mau kita garap. Ambil di bagian pojok-pojoknya sebanyak 10 kg. Terus kita cari tanaman-tanaman yang tahan kering, tanaman-tanaman yang tetap tumbuh subur walaupun di musim kemarau. Ambil seluruh bagiannya dari akar, batang, dan daun sebanyak 10 kg. Kemudian kita siapkan dedak padi sebanyak 2,5 kg. Terus katalis 2 50 liter. Kemudian air. Dan untuk alat pembuatannya kita siapkan tong ukuran 120 liter. Terus aerator dan bambu untuk mengaduk. Setelah bahan sudah siap semua, masukkan semua bahan yang sudah disiapkan tadi ke dalam tong. Tambahkan air jika tong belum penuh, tapi jangan terlalu penuh, nanti pada tumpah. Setelah itu kita aduk-aduk sampai rata, kemudian langsung pasang aerator buat mengoksidasi cairan tersebut. Setiap pagi dan sore diaduk manual pakai bambu. Lakukan proses ini selama 14 hari. Setelah 14 hari, ramuan ini sudah jadi pupuk pembenah tanah, sudah bisa langsung digunakan. Untuk pemakaiannya, lakukan pengolahan lahan terlebih dahulu. Kemudian semprotkan pupuk pembenah tanah ini dengan dosis 250 ml per tangki. Di video berikutnya kita akan belajar membuat pupuk KCL, ZPT daun, ZPT buah, insektisida, fungisida, dan pupuk horti. Sampai jumpa di video berikutnya.